Fajri, kedengaran suara Ibu? Halo, Assalamualaikum. Yusrifa, kedengaran suara Ibu, Yus? Ya, Bu. Ya, Kedengeran, kedengaran. Bu. Oke, Haikal, karena teman kita sudah 24 orang, kamu pimpin doa dulu aja, Haikal. Baik, Bu, baik, Bu. Iya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, anggap baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak bermasalah dengan kameranya, tolong kalian buka saja. Dengarkan IPA 3, semoga kalian sehat. Tadi Ibu belum sempat doa di Sherlock ya. Jadi semoga kalian sehat, semoga tahun ini apa yang kamu cita-citakan tercapai. Kemudian Ibu ingatkan, besok anak-anak yang dapat undangan senam PTN, jangan lupa ke sekolah, jangan sampai terlambat. Yang tidak dapat undangan, insya Allah kamu pun akan sukses, sama-sama akan sukses. Dapat undangan dan tidak dapat undangan itu sebenarnya sama saja ya, kalian bisa bertempur di UTBK ya. Jadi semoga tahun ini Ibu akan mencatat lebih berprestasi IPA 3. Tahun lalu Ibu wali kelas 12 IPA 3, ternyata dari seluruh kelas 3 yang paling banyak mendapatkan PTN adalah 12 IPA 3 tahun lalu. Semoga tahun ini pun Ibu akan mencatat kembali bahwa 12 IPA 3 insya Allah semuanya PTN atau kedinasan atau apa yang kamu inginkan. Amin ya, semoga, dan kamu harus banyak berdoa juga. Oke. Alhamdulillah terus banyak, sudah 29 orang. Ibu akan merangkum materi yang kemarin. Indi, Alifian, Arafah, Sandi, dan kawan-kawan. Minggu depan kita ulangan. Ingat ya, minggu depan kita ulangan. Mulai dari runtuhnya Orde Lama sampai hari ini Ibu selesai sampai mana? Kalau hari ini Ibu sampai ke Gus Dur, ya kita sampai ke Gus Dur. Tapi kalau hanya sampai Habibie, ya kita sampai Habibie. Sampai runtuhnya Orde Baru, ya hanya sampai itu ya. Oke. Nanti Ibu akan ulas juga pertanyaan teman-temanmu juga, pertanyaan Bian, walaupun tidak berhubungan ya Bian ya, tapi itu pengetahuan juga ya Bian ya. Dengarkan. Minggu lalu Pak Harto dengan TAP MPR nomor 44-nya menjadi pejabat presiden. Dan kemudian TAP MPR nomor 11 MPR 1966 menyebutkan harus adanya pemilu. Dan pemilu ini ternyata terselenggara tidak 5 Juli 1968 tapi 5 Juli 1971. Disebabkan karena apa? Karena strateginya Pak Harto. Ingat, Pak Harto punya kendaraan politik ABG. ABRI, Birokrat, dan Golkar. ABRI difungsikan. Kemudian Birokrat adalah jajaran para menteri pejabat negara,
Dan Golkar dengan Permendagri nomor 12 1969 itu ASN, aparatur sipil negara harus masuk Golkar, mau tidak mau. Dan akhirnya itulah yang salah satu mensukseskan Pak Harto menjadi presiden sebanyak 5 kali. Pak Harto dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Karena apa? Dalam pemerintahannya dia banyak sekali melakukan pembangunan yang terencana dengan adanya Repelita. Repelita 1 dimulai kapan? 1 April 1969. Di mana kemudian pada tahun 1984 kita mendapatkan penghargaan dari FAO. Kita pusat swasembada pangan. Program-program Pak Harto yang menjulang yang bagus juga adalah KB. Kita bisa menurun laju penduduk. Kemudian juga adanya wajib belajar 9 tahun. Nah ya, makanya itulah yang disebut sebagai Bapak Pembangunan. Tapi ternyata di dalam pemerintahannya kebebasan berpendapat, kebebasan berkarya, kebebasan pers itu sedikit tidak bebas. Sedikit tidak bebas ya. Adanya Undang-Undang Nomor 12 1982 itu betul-betul pers harus semua terinci link dengan Pancasila. Orang-orang yang berpendapat tidak bebas, kalau mengganggu ketertiban umum ya langsung diamankan. Atau kalau tidak yang paling jauh adalah Petrus, adanya penembak misterius. Nah akhirnya Neng, kita mulai ke keruntuhannya ya. Apa yang menyebabkan keruntuhannya? Nah, dengarkan, selama 5 tahun berturut-turut Pak Harto selalu menang. Banyak yang memprediksi kalau saja Pak Harto selesai tahun 1992, dia selesainya dengan sempurna, tidak ada hujatan. Tapi ternyata karena kebebasan-kebebasan, kemudian pemerintahan diwarnai dengan KKN, dan penduduk masyarakat sudah paham, sudah banyak mengerti, dan sudah tidak tahan, akhirnya mereka berkelompok ingin menjatuhkan Orde Baru. Kita lihat ya. Setelah pemilu kelima tahun 97, suasana politik semakin panas karena Orde Baru berkuasa 32 tahun. Ingat, dari tahun 1966 sampai 1998. Dan selalu dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan yang akhirnya membuat Orde Baru tidak populer. IPA 3, kalau saja ini jawaban untuk Angelina, kalau nggak salah Angelina bertanya begini, kenapa Pak Harto kok ingin lama-lama memerintah? Itu manusiawi orang. Orang ingin selalu dalam puncak kedudukannya. Ditambah si kronik-kroniknya itu, orang-orang yang mengelilinginya itu merasa nyaman kalau si temannya menjadi pimpinan. Otomatis selalu didukung, otomatis selalu dipilih. Tapi kemudian orang-orang yang merasa terugikan itulah yang akhirnya kompak, kemudian nanti di bawah pimpinan Amin Rais sebagai lokomotif reformasi, nah akhirnya bubar, ya, Kang. Ditambah pada bulan Juli 1997, mata uang Indonesia, rupiah, tidak bisa mengikuti dolar. Jadi krisis yang pertama adalah krisis moneter. Ini sebenarnya dimulai dari Thailand, kemudian langsung ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Apa gerangan yang terjadi? Ada seorang spekulan ini bernama George Soros. Nah, dia ini membeli banyak dolar, kemudian menjualnya, melemparkan lagi ke pasar dengan harga yang sangat tinggi. Nah, IPA 3, Ibu ajak kamu di tahun itu ya. Tolong, kamu rasakan pada tahun itu. Gary dan kawan-kawan,
Tahun 97, rupiah terhadap dolar 2.500. Masih hal yang wajar. Kita masih bisa membeli segala macam. Tapi akhirnya merambat terus sampai 10.000. Merambat terus sampai 12.000. Bahkan, dengarkan, Januari 1998 itu mencapai 17.000. Kemarin kalau nggak salah Fatihah atau siapa yang nanya ya, saya baca 16.000, Bu. Dengarkan, di buku-buku ada yang ngomong 15.000. Ada yang ngomong 16.000. Ibu tulis 17.000, juga di buku lain 17.000, karena Ibu ngalamin. Ibu lihat benar-benar 17.000. Kamu bayangkan, kebutuhan pokok kita itu kadang dibeli lewat dolar. Sehingga kita tidak bisa mengikuti. Hidup pada waktu itu sangat susah, mungkin sama susahnya seperti waktu Orde Lama akan runtuh. Dengarkan Rangga, Mariska, Gari, Alifian, Calvin, hati-hati Calvin yang dalam perjalanan, Sananda, Amanda, dan semuanya, Nurhali Sabian. Kamu bayangkan ya, dulu harga Indomie, makanan, Ibu contohkan, Ibu aja ya, menengah ke bawah ya. Kalau ke kamu nggak masuk kan ya, menengah ke bawah. Awal di bulan Juli, harga Indomie 250. Itu makanan yang paling murah. Mau makan rendang, ya makan Indomie rasa rendang. Mau makan soto, ya beli Indomie rasa soto. Jadi itu mewakili rakyat menengah ke bawah. Rangga, di tahun 98 bulan Januari, itu harganya menjadi 700 rupiah. Coba kamu bayangkan. Gajian kita, uang kita ya hanya 2.500 kalau disamakan dengan dolar. Nggak bisa apa-apa. Kalau kamu hidup pada waktu itu, bersyukur kamu tidak hidup pada waktu itu. Bayi-bayi tidak bisa, balita tidak bisa minum susu. Akhirnya apa? Para ibu rumah tangga kembali lagi ke kebiasaan dulu, minumnya tajin. Alhamdulillah, kamu tidak mengalami itu ya. Bahkan kamu sendiri nggak tahu tajin ya. Tajin itu kalau umpamanya orang tua kamu masak nasi, nah sudah mendidih, itu akan keluar air-air putih, nah itu yang diciduk, nah itu yang diminumkan, karena nggak kuat minum susu. Nah itu kehidupan pada waktu itu. Dan pada waktu itu pun jatuh tempo utang Indonesia. Untuk mengatasinya akhirnya pemerintah mengumumkan naiknya BBM. Dengarkan, udah dolarnya naik, harga barang naik, nggak bisa diikutin, tambah BBM naik, apa yang terjadi? Pasti harga lebih menjulang tinggi kan? Rakyat banyak yang kelaparan. Inilah garis bawahi, inilah yang memicu kemarahan rakyat yang diwakili oleh mahasiswa untuk melakukan reformasi. Dengarkan, kalau mungkin tidak terjadi krisis moneter, Pak Harto langgeng sampai tahun 2002, Angelin. Tapi ini karena ditambahkan krisis moneter, akhirnya sampai 1998 saja. Itu ya, itu gambaran kehidupan kamu kalau kamu hidup pada waktu itu, sulit sekali. Nah kemudian mereka menuntut tuntutan reformasi ya, Hadili Soeharto dan kroni-kroninya. Tadi Angelin yang kamu kemarin tanya, Angelin atau siapa, Ibu lupa. Kenapa Pak Harto ingin lama? Karena didukung oleh kroni-kroninya yang nyaman. Ya, amandemen Undang-Undang Dasar 45. Katanya Undang-Undang Dasar 45 yang kemarin-kemarin itu banyak menguntungkan pejabat negara. Jadi di amandemen. Nah ini pertanyaan Alifian. Penghapusan dwifungsi ABRI. Alifian bertanya, kalau ABRI didifungsikan di berbagai bidang, buat iri sipil dong, Bu. Betul. Bahkan kesempatan sipil untuk mendapatkan kedudukan yang baik tercegah karena mereka kebanyakan adalah ABRI yang mendudukinya. Nah inilah Alifian, kalau kamu lempar masalah ke belakang, inilah yang tidak disukai oleh parlemen pada waktu itu kan.
Makanya sampai terjadi peristiwa 27 Oktober. Ini akhirnya. Ya, jadi akhirnya masyarakat meminta penghapusan dwifungsi ABRI. Jadi ABRI kembalikan ke fungsinya hanya sebagai stabilisator, sebagai keamanan. Biarlah politik, ekonomi, sipil diberikan kepada orang-orang yang berhak memang kedudukannya. Otonomi daerah yang seluas-luasnya. Nah, karena ada otonomi daerah seluas-luasnya, IPA 3 awalnya kita adalah Jawa Barat. Direformasi kita menjadi Banten. Ya. Kemudian supremasi hukum, kemudian pemerintahan yang bersih dari KKN. Ingat, ini adalah agenda reformasi. Jangan kamu tertukar dengan Tritura ya. Ada 3 tuntutan rakyat, ada Dwikora, ada agenda reformasi. Inilah yang digaungkan oleh mahasiswa pada waktu itu. Nah, benar kan? Ini 4 Mei BBM naik. Dan ketika itu langsung reaksi mahasiswa. Semua dari Bandung, ITB, Unpad, kemudian difokuskan di tempat yang lebih dekat yaitu Trisakti. Tanggal 12 Mei, mahasiswa melakukan demonstrasi yang dikenal dengan nama peristiwa Trisakti. Tadi tuntutan-tuntutan itu. Ya, karena seolah-olah tidak direspon seperti waktu Pak Karno. Jadi ini gambarannya seperti Pak Karno. Dalam peristiwa demonstrasi tersebut gugur pahlawan reformasi Elang Mulia, maaf, naknya hilang ya. Elang Mulia, jangan Mulyana, Elang Mulia, Heri Hartanto, Hafyudin Royan, Hendrawansi. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi ini yang tercatat yang karena yang pertama jadi yang populer pada waktu itu. IPA 3, Dinda, Elang Mulia adalah cucunya Aha Nasution. Jadi Aha Nasution itu yang paling nasibnya nggak enak. Ketika Pak Karno turun, putrinya yang tertembak oleh kelompok Cakrabirawa. Ketika Pak Harto turun, nah cucunya yang tertembak, yaitu Elang Mulia. Nah, Neng, kalau kapan-kapan kamu jalan-jalan ke Trisakti, nah ini nanti dijadikan gedung fakultas ya, si nama-nama anak-anak ini. Kemudian tanggal 13-14 Mei terjadi kerusuhan sosial. Sehingga akhirnya krisisnya tidak krisis moneter saja, tapi krisis multidimensi. Yang terutama adalah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Kelvin, Nathanael, kemudian siapa lagi ya? Sananda, kamu, Gary, kamu kalau hidup pada waktu itu memang sedikit tercekam. Karena apa? Muncul muncul keirian. Apa itu keirian? Muncul cemburu sosial. Jadi akhirnya masyarakat yang tidak paham tentang politik, mereka langsung berpikiran sempit. Mereka menganggap, kok enak aja ya, kami hidup, kami orang Indonesia yang punya negeri ini, bermata belok, berkulit hitam, tidak bisa apa-apa, tidak bisa makan apa-apa, tapi kok yang berkulit kuning langsat, bermata sipit, masih bisa hidup dengan enak. Akhirnya terjadilah kerusuhan sosial. Mereka cemburu. Toko-toko orang-orang Tionghoa, mal-mal, kemudian dijarah. Dan itu pada waktu itu seolah-olah juga memang ada yang menggiring untuk itu. Ini terjadinya kerusuhan sosial, kecemburuan sosial terhadap warga yang mampu, terutama warga Tionghoa. Ya. Kemudian saat itu Presiden Soeharto sedang kunjungan mengikuti GNB 10 di Mesir. Nah, MPR memintanya pulang dan segera mengundurkan diri. Tapi Pak Harto nggak mengundurkan diri, hanya merubah kabinet menjadi kabinet reformasi seperti Pak Karno ya, hanya menjadi apa tuh waktu itu kabinetnya. Kemudian si para menterinya menolak, akhirnya
untuk menyelamatkan negara, 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya itu B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu naik karena pasal 8. Apabila presiden sakit bahkan sampai meninggal dunia, harus langsung digantikan oleh wakilnya. Itu isi pasal 8. Jadi otomatis Habibie yang naik. Nah, dulu. Sebelum kita ke Timur Timur, ada pertanyaan? 4 orang lagi. Oh ya, Ali. Saya mau tanya, Bu. Boleh, Gary. Kenapa? Tadi kan salah satu tuntutan reformasi itu kan adili Soeharto sama koni-koninya itu diadili atas apa ya, Bu? Maksudnya kasus kasus spesifik. Betul. Jadi diadili atas apa Pak Harto yang sudah, kalau kita berpikiran positif, kita ngomong sumbangsi Pak Harto itu nggak main-main loh selama 32 tahun. Mengangkat derajat bangsa Indonesia dengan kesehatannya, dengan pembangunannya, dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Sehingga Gary bertanya, diadili atas apa ya Bu Gary? Ternyata dalam pemerintahan selama 32 tahun marak dengan korupsi, marak dengan kolusi, marak dengan nepotis. Banyak konglomerat-konglomerat yang mengiringnya yang selalu mendapatkan modal. Dialah yang selalu mendapatkan proyek. Kemudian diadili juga banyak orang yang ingin berpendapat luas, tapi tidak boleh, akhirnya orang-orang itu hilang. Tidak boleh mengkritik pemerintah. Nah, inilah yang harus diadili. Gary, baru-baru ini Pak Jokowi mintakan ya, bilangkan ya ke masyarakat, boleh kalian mengkritik saya, mengkritik jajaran saya. Dia membuka diri. Nah, zaman Pak Harto nggak boleh. Mengkritik harus sesuai dengan Pancasila yang kata kalian, loh itu tidak sesuai dengan Pancasila, karena memang Pancasila hanya dijadikan alat. Jadi diadili karena apa? Banyak hal. Kita kelihatan makmur, tapi ternyata banyak yang mengamati. Makmur karena utang kita banyak. Kemakmuran itu karena utang, jadi bias, karena korupsi. Nah, kenapa dia berlama-lama? Karena kroni-kroninya, si nepotisnya inilah yang mendukung terus Pak Harto menjadi presiden. Jadi kesalahan tidak semua di Pak Harto, tapi juga di kroni-kroninya ini. Jadi apa yang diadili? Banyak hal. Kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum, tidak bebaskannya masyarakat berpendapat kemudian hilang, bahkan Petrus itu kan melanggar HAM. Kemudian banyak teman-temannya dan keluarganya yang kemudian dijadikan pejabat, itu yaitu KKN-nya. Nah, itulah yang diadili itu Gary ya. Jadi ternyata banyak hal ya Gary ya. Oke. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Pinter. Jadi Gary berpikiran positif, sudah sumbangsi 32 tahun diadili apa lagi? Ternyata di situ banyak kemelut. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Alifian, lihat terjawab ya, yang kenapa difungsi ABRI ya? Kenapa irinya sipil, iri sekali loh. Dia akhirnya kita nggak punya kesempatan untuk di jenjang yang sedang diduduki oleh ABRI. Makanya tidak puasnya akhirnya reformasi, hapus difungsi ABRI itu ya. Jadi dari tahun 1952 yang diinginkan, baru tahun 1998 kemudian dibablas lagi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, kita ke Timur-Timur dulu ya. Dengarkan. Pada masa Pak Harto, ini nanti kamu lihat ada sifat gandanya, politik gandanya Amerika ya. Ini di Timur-Timur. Pada masa Pak Harto, Timur-Timur masuk ke wilayah kita. Jadi provinsi yang ke-27. Tapi kemudian pada masa Habibie, baru beberapa bulan Habibie memerintah, Timur-Timur sudah lepas dari kita. Makanya nanti
Habibie nggak bisa jadi presiden lagi karena pertanggungjawaban tentang Timor Timur ditolak. Kita lihat ya. Oke ya, Timor Timur. Ketika kita merdeka, Timor Timur tidak menjadi bagian dari kita. Kenapa? Karena itu adalah bukan jajahan Belanda, tapi jajahan Portugis. Kalau kamu lihat, ingat kembali di kelas 11, Timor Timur tadinya Portugis tadinya menguasai Ambon kan ya. Tapi ternyata si orang-orang Portugis itu berulah. Akhirnya Sultan Baabullah tahun 1575 memerangi orang-orang Portugis dan orang Portugis kalah dan dia kemudian mencari daerah di Timor Timur. Sampailah tahun 1975. Dan jadi Timor Timur nggak masuk wilayah kita. Tapi dengarkan IPA 3, ketika berkembang terus zaman, ketika 1945 negara-negara Asia banyak yang merdeka, baik diberi kemerdekaan maupun berjuang, Timor Timur tidak juga merdeka. Bahkan Timor Timur ini oleh Portugis didiamkan saja. Jadi seperti anak tidak berinduk, tidak dibangun. Nah, ternyata Timor Timur ini kalau lihat keadaan alamnya, sumber alamnya tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak menghasilkan. Mungkin inilah yang menyebabkan Portugis akhirnya cuek. Tapi kemudian perkembangan di Portugis berbeda lagi. Adanya revolusi bunga, tuliskan ya, takut Ibu besok buat soal, bunganya itu namanya anyelir ya, karena di Portugis banyak sekali anyelir. Muncullah revolusi bunga oleh pimpinan baru Jenderal Spinola. Nah, di situ akhirnya Timor Timur dibebaskan untuk seolah-olah independen. Jadi boleh merdeka, terserah mau bagaimana Timor Timur. Pokoknya si Portugis tidak terlalu lagi menekan Timor Timur. Karena keadaan demikian, akhirnya muncullah partai-partai di Timor Timur yang akan membuat Timor Timur itu bagaimana. Perhatikan, ada UDT. UDT ini satu partai yang ingin merdeka, tapi tetap di bawah Portugis. Liar dia. Tahu Portugis nggak ngapa-ngapain. Jadi dia belum bisa move on. Dia ingin merdeka, tapi tetap di bawah Portugis. Lain lagi dengan Fretilin. Fretilin ini masih ada partai berbau komunis. Ingin merdeka, ingin independen, ingin tidak dipengaruhi siapa-siapa, tapi ada dalam lingkungan komunis. Itu Fretilin. Neng, Kang, Ibu udah buka kata-kata komunis ya. Jadi nanti kamu akan ketemu dengan politik gandanya Amerika. Dan Apodeti. Apodeti ingin merdeka. Karena dekat wilayahnya dengan Indonesia, ya sudah bergabung saja dengan Indonesia. Itu Apodeti. Ada juga Trabalista, ini pinter. Dia ingin merdeka di bawah naungan Australia. Dia tahu Australia maju, kalau umpamanya Timor Timur merdeka di bawah Australia, pasti ikutan maju. Dan ada juga kota. Kota ini ingin merdeka, tapi dipimpin oleh raja-raja daerah. Dah ya. Itu sejarah awal tentang kebebasan Timor Timur dari Portugis, akhirnya mendirikan partai-partai. Kan? Awalnya UDT, Fretilin memusuhi Apodeti yang ingin ke Indonesia. Nah, tapi kemudian pada tanggal 28 November, ingat tulis, tanggal 28 November 1975, Fretilin memerdekakan Timor Timur di bawah Fretilin dan berusaha mengkomuniskan. Akhirnya UDT, kota, Trabalista bergabung dengan Apodeti yang tanggal 30 November berdeklarasi Balibo yang menyatakan ingin
ingin bergabung dengan Indonesia, minta bergabung dengan Indonesia. Ibu mulai ya. Ibu mulai dengan Amerika politik gandanya ya. Kalau pada waktu itu sedang perang dingin, Amerika takut ada satu negara masuk komunis. Akhirnya Amerika meminta Indonesia untuk merangkul Timor Timur. Indonesia ambil Timor Timur, itu saudara kamu. Walaupun dulu bukan jajahan Belanda, jajahan Portugis, tapi kalau dilihat dari tempat, dilihat dari nenek moyang, itu kayaknya adalah saudara kamu. Ambil. Akhirnya Pak Harto langsung melakukan operasi Seroja. Singkat cerita, akhirnya Timor Timur bisa masuk ke Indonesia. Jadi provinsi yang ke-27 ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 dan TAP MPR Nomor 4. Jadilah Timor Timur masuk wilayah kita. Neng Kang, mudahkah? Enggak mudah, Kang. TNI kita yang datang ke wilayah Timor Timur, kemudian berperang melawan Fretilin, kadang enggak sampai pulang kembali. Karena ganasnya Fretilin. Tapi dengarkan, ini permintaan Amerika ya. Permintaan Amerika karena Timor Timur takut dikuasai oleh komunis, akhirnya Pak Harto suruh merangkul. Dengarkan IPA 3, tapi ketika Perang Dingin sudah selesai, Amerika langsung menghembuskan lagi. Indonesia melakukan pelanggaran HAM ketika mengambil Timor Timur. Akhirnya apa yang terjadi? Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ketika zaman Pak Harto kuat, tapi ketika zaman Habibie, akhirnya Habibie yang berjiwa demokrasi, akhirnya memperbolehkan Timor Timur untuk berdiri sendiri. Otonomi seluas-luasnya, bahkan merdeka. Oke, ada pertanyaan dulu nggak tentang Timor Timur? Ibu bahas sedikit Timor Timur. Karena apa? Nggak tahu, besok-besok mungkin kamu berpikiran pindah jurusan. Nah, ini di UTBK, di SBMPTN, kadang Timor Timur itu keluar. Karena kalau 3 tahun yang lalu, anak-anak yang les ke ibu tuh ngomong, Bu, yang keluar itu orde baru, Bu, banyaknya Timor Timur, Bu. Nah, jadi ibu sedikit, supaya kamu paham, Timor Timur pernah ada dalam genggaman Indonesia atas permintaan Amerika. Tapi ketika Perang Dingin berakhir tahun 1991, Amerika mengeluarkan polemik, mengeluarkan kata-kata bahwa ada pelanggaran HAM ketika Indonesia mengambil alih Timor Timur. Sehingga Timor Timur akhirnya ingin pisah, dan pisah pada waktu itu ya. Oke, Mariska. Mariska, kamu WA Ibu aja atau ini apa? Di sini aja kamu bertanyanya. Oke, Mariska mau bertanya tapi mungkin sedang menulis, kamu boleh bertanya. Tulis aja Mariska. Yang lain juga boleh bertanya. Mau masalah tadi runtuhnya Soeharto, atau mau masalah Timor Timur, ada politik gandanya Amerika. Nggak ada pertanyaan? Sambil nunggu pertanyaan Mariska. Oh ini. Saat Soeharto menerima Timor Timur, apa hanya karena disuruh Amerika atau ada pertimbangan lain? Oke. Mariska, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya tidak mentah-mentah dari dari Amerika juga ya. Pak Harto mempertimbangkan kalau Timor Timur memang wilayahnya dekat sekali dengan Indonesia, satu jajaran Nusantara. Nah, kemudian Pak Harto dan Amerika kan sama-sama nggak suka komunis kan?